Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Ibu sekalian, dosen pengampu Dr. Mustikawati, MSc. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang berjudul Koefisien Peringkat Spearman. Perkenalkan, saya sendiri Istiqomah dan beberapa anggota saya, Mocreja Gunawan, Hairudin Asalak, Adinda Sapitri, Nurhalisah, Ramawati Husnautauruk, Laila Tanur, Delila Amalia Rahmi, Rahma Hidayati, Laili Nur Khofifatunisa, Husnul Hatimah, Jesya Warahmah, dan Winda Lestari. Nah, di sini materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Next. Yang pertama ini mengenai konsep statistik parametrik. Jadi, statistik non-parametrik itu adalah uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya, atau belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Statistik non-parametrik ini memiliki beberapa syarat, diantaranya yang pertama, data tidak harus berdistribusi normal. Terus umumnya datanya itu berskala nominal dan ordinal. Umumnya dilakukan pada penelitian sosial serta jumlahnya itu sampelnya itu kecil. Contoh metode statistik non-parametrik itu ada uji tanda, rank sum test, rank correlation test, Fisher probability exact test, dan chi-square test, dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi statistik non-parametrik ini ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan maaf, slide-nya tidak terlihat. Nah, jadi statistik non-parametrik ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Kalau keunggulannya itu, dia itu tidak memerlukan asumsi normalitas. Jadi, datanya itu boleh kalau tidak normal. Lalu yang kedua, metodenya itu lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Kadang statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang, karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Lalu yang terakhir, tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Sedangkan kelemahan dari statistik non-parametrik ini adalah terkadang mengabaikan beberapa informasi yang tertentu. Hasil pengujian hipotesisnya dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik, serta hasil tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Dikarenakan statistik non-parametrik ini mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Next. Statistik non-parametrik ini memiliki beberapa prosedur. Yang pertama, prosedur untuk data dari sampel yang tunggal. Prosedur ini bertujuan untuk menduga dan menguji hipotesis parameter populasi seperti ukuran nilai sentral. Lalu yang kedua ada prosedur untuk sampel independen, yaitu digunakan ketika kita ingin membandingkan dua variabel yang diukur dari sampel yang tidak sama atau bebas. Yang ketiga ada prosedur untuk sampel dependen, yakni digunakan ketika ingin membandingkan dua variabel yang diukur dari sampel sama atau berhubungan. Yang terakhir, korelasi, peringkat, dan ukuran-ukuran asosiasi lainnya. Nah, dalam statistik parametrik, ukuran korelasi yang umum digunakan adalah korelasi produk momen person. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laili. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep peringkat Spearman.
Uji Spearman merupakan metode korelasi yang dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi Spearman berada di antara min 1 kurang dari 1. Bila nilai 0 berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Nilai plus 1 berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Nilai minus 1 berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda plus dan min menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan perhitungan korelasi Spearman. A. Nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi jenjang. Apabila ada nilai pengamatan yang sama, dihitung jenjang rata-ratanya. B. Setiap pasang jenjang dihitung perbedaannya. C. Perbedaan setiap pasang jenjang disebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. D. Nilai koefisien korelasi Spearman dihitung dengan rumus yang ada di gambar di bawah ini. Lanjutannya, hipotesis HO yang akan diuji menyatakan bahwa dua variabel yang diteliti dengan nilai jenjang itu independen, artinya tidak ada hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah HO diterima apabila koefisien dihitung kurang dari atau sama dengan koefisien tabel. HO ditolak apabila koefisien hitung lebih dari koefisien tabel. Nilai koefisien tabel dapat dilihat pada tabel Spearman. Untuk nilai N lebih dari atau sama dengan 10 dapat dipergunakan tabel T, di mana nilai T sampel dapat dihitung dengan rumus yang ada di gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Delila. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi Spearman-Rank. Korelasi adalah salah satu teknik untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Rank artinya peringkat atau pangkat, dan istilah Spearman itu adalah nama rumus yang ada dalam korelasi rank itu sendiri. Jadi, intinya, korelasi Spearman-Rank adalah suatu teknik analisis tentang dalam ilmu statistik yang digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji ini tidak sensitif terhadap nilai yang ekstrim. Uji ini lebih cocok digunakan untuk data dengan sampel yang kecil. Next. Jadi, rumus yang digunakan dalam uji korelasi Spearman-Rank ini adalah 1 dikurang 6 sigma selisih dari pasangan rank ke I. Di pangkat 2 dibagi banyaknya pasangan rank dalam kurung banyak pasangan rank pangkat 2 dikurang 1. Lalu langkah-langkah uji korelasi Spearman-Rank adalah yang pertama, kalian harus memilih data terlebih dahulu. 2, carilah selisih ranknya. 3, masukkan ke dalam rumus. 4, keputusan uji statistik.
Nah, selanjutnya untuk contoh soal akan dijelaskan oleh Moch Reza Gunawan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama itu, berikut ini adalah data jumlah kehadiran dalam kuliah, nilai tugas, dan nilai ujian akhir. Hitung korelasi peringkat Spearman antara jumlah kehadiran dalam kuliah dan nilai ujian akhir. Uji apakah kedua pengubah tersebut saling bebas. Nah, di sini ada tabel data. Nah, bisa kalian lihat semua. Di situ ada tabel mahasiswa, kehadiran, dan nilai ujian. Nah, di situ ada angka beserta mahasiswanya itu ditandakan dengan huruf atau A, B, dan seterusnya. Nah, di situ ada penjelasan hipotesis H0, yakni kehadiran dalam kuliah dan nilai ujian akhir saling bebas. Kemudian H1, kehadiran dalam kuliah dan nilai ujian akhir memiliki hubungan searah atau berkebalikan. Next. Statistik uji. Untuk mendapatkan statistik uji atau koefisien korelasi peringkat Spearman, lakukan prosedur yang diringkas pada tabel sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat pada tabel situ ada kehadiran, nilai ujian, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat sendiri angka-angkanya. Nah, di bawah itu adalah hasil dari TI kuadrat. Nah, mungkin seperti itu. Next. Nah, di situ bisa mengerjakan nanti menggunakan rumus yang ada di gambar tersebut. Nah, jadi pada soal tersebut keputusannya berdasarkan tabel A21 untuk hipotesis dua arah n sama dengan 10 dan alfanya 0,05 diperoleh nilai kritis yakni 0,648. Kalau nilai RS lebih kecil dari nilai kritisnya, maka hipotesis bahwa kehadiran dalam kuliah dan nilai ujian akhir saling bebas diterima. Ya. Next. Nah, 2, data yang dikorelasikan adalah variabel pendidikan dan penilaian X dan variabel kinerja yakni Y. Data ordinal kedua variabel tersebut dikorelasikan dengan rumus korelasi Spearman rank yaitu sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat semua di situ adalah rumus korelasi Spearman rank. Next. Nah, di sini ada tabel lagi. Tabel di sini untuk mengetahui bahwa hasil di keduanya yakni ada di paling bawah itu adalah jumlah akhirnya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil di 2 adalah sebesar 337,5. Nanti dapat dilihat dari di kuadratnya itu yang paling bawah sebelah kanan itu adalah 337,5. Untuk jumlah variabel X yaitu sebesar 99,5. Di kolom X di paling bawah itu ada angka 995 dan hasil total untuk variabel Y adalah sebesar 983. Ini ada di tabel variabel Y di paling bawah. Dari data di atas diketahui bahwa jumlah responden untuk mata penelitian adalah sebanyak 18 orang. Kesimpulan dari data di atas yaitu hasil dari korelasi rank Spearman adalah sebesar 0,6517. Next. Nah, sekian. Mungkin saya kembalikan ke moderator utama. Baik, terima kasih.
Berakhir sudah presentasi hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya, penyaji tadi, minta maaf jika ada kesalahan kata saat menyampaikan materi. Jika teman-teman ada yang belum dipahami, nanti teman-teman bisa ditanyakan di forum diskusi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.